bukan diusir. Jadi gini teh kronologinya ya kan sakit. Ya Maya itu kan ada selang sekitar 1 bulan meninggal suaminya. Karena posisinya di sini gak punya anak, saya dari pemerintahan desa alternatif mencari sanak keluarganya Pak. Ada nggak nih anaknya atau keluarganya? Ada di daerah Guro. Kenapa? Karena posisinya dulu kemarin itu di rumah sakit kan nggak ada yang ngurusin. Kita bawa ke sana Bu, kan harus ada yang nunggu. Kita kan sebagai pemerintahan desa kan wajib mengantarkan ya, bagi mencari keluarganya. Ketemu, ya itu juga susah. Kita harus melibatkan polisi RW untuk mencari anaknya ini supaya datang. Gitu. Alasannya apa? Ya intinya masih kalau kronologi alasannya kan nggak tahu gimana ya. Jadi kan kalau sama Pak Khoirudin itu kan bukan anaknya Pak Khoirudin, anak dari Ibu Iya. Apa? Yang di Majalaya bukan saudara? Ya nggak tahu, saya nganterin ke situ aja. Nganterinnya, ya kan neneknya minta dianterin ke situ. Pas kemarin sakit itu. Jadi di sini hanya sebatas dia numpang rumah sama mertuanya gitu deh. Sama mertuanya. Di sini juga kan rumahnya ada berapa kakak ini? Satu rumah ini hampir 4 kakak. Satu rumah. Berapa orang? Ya ada 10 deh. 10 orang satu rumah ini. Solusinya gimana Pak jadi sekarang? Solusinya ya Dinsos emang nggak mau turun tangan Pak? Dinsos. Ya, itu kan masalahnya ada keluarga yang jadi masalahnya itu. Gimana Pak mau? Masih ada pihak keluarganya gitu teh. Iya, saya tahu. Kan kalau misalnya sekarang posisinya anaknya nggak ada dan anaknya tidak mau mengurus, nah solusinya apa gitu loh Pak? Kan ditaruh di jalan kan nggak mungkin dong gitu loh. Kan manusia juga, kan harus mencari solusi gitu loh Pak maksudnya ya, saya. Kemungkinan kalau bisa mungkin jalurnya jalur itu. Dinsos gimana? Konfirmasi. Soalnya yang di Majalaya itu bukan siapa-siapanya. Dia keberatan kalau nenek taruh di situ. Cuman kenalan di rumah sakit doang waktu itu. Ya pokoknya saya mah ke situ teh, nganterin ke situ ya. Suruh neneknya ini anterin ke Majalaya aja ya, saya anterin ke sana. Soalnya gitu kan nggak ada alternatif lain Pak. Ya bahasa kasarnya di sini diusir, sama anaknya juga diusir nggak mau gitu. Jadi kan dia bingung masa mau hidup di jalan gitu. Jadi gimana Pak dari PSM di sini? Itu lagi kalau solusinya macam gitu ya. Nah orang yang laporin minta tolong sama saya karena nenek Iya ini bukan keluarganya, ini tolong diurus gimana? Jadi dioper-oper. Solusinya gimana nenek? Ya nggak apa-apa. Kata ini nggak apa-apa. Saudara mah. Apa? Ya bukan saudara mah ya nggak apa-apa. Bukan saudara, dilantarin sama kemarin, sama kemarin dilantarin. Pak di sini Pak ngobrolnya biar enak, nggak jauh-jauh. Jadi ini teh dari pihak keluarga di sini yang mertua lah anggaplah bisa nggak di sini, bukan yang usir teh. Karena kan posisinya gini, Mak Iya itu kan masih punya anak, masih punya keluarga, ya dianterin ke sana gitu. Di sini kan hanya sebatas besan.
Iya, Pak. Karena kalau kita saya ini paham kan sih Pak, kita tapi kan sekarang pertanyaan saya gini, selama 10 tahun itu kan tinggal di sini Pak ya, sama almarhum suaminya, anaknya suka datang nggak? Nggak pernah ada anak Nah saya. kan nggak pernah Iya. datang, jadi harusnya solusi yang terbaik ini sebelum mengantarkan ke anaknya, mencari tahu dulu gitu, jadi supaya neneknya ini nggak terlantar. Kan tugas dari PSM dan Dinas Sosial kan juga menangani hal seperti Iya. ini gitu loh Pak. Jadi jangan sampai dioper ke orang yang tidak kenal gitu, juntrungannya saudara bukan, siapa bukan, akhirnya menghubungi saya gitu. Nah kalau saya intinya ini saya cuman mau nenek ini kalau emang tidak dirawat sama anak ya ditaruh ke dinas sosial gitu loh Pak. Ada aksesnya ke dinas sosial gitu, atau ke rumah singgah, ke yayasan, panti jompo gitu Pak. Kan kasihan juga ini nenek cerita kondisi ya dioper-oper, rumah nggak ada, saudara nggak ada, jadi kan dia bingung harus minta tolong sama siapa. Emang rumah nenek? Iya. Rumah mertua. Jadi gini, kalau dia kan numpang. Iya. Inilah saksinya Ini ini yang punya berarti Yama. ininya mah adanya dari Bapak Hoirudin yang suaminya meninggal gitu kan. Kalau ke sini kan berarti kan ipar. 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 Jadi status kepemilikan tanah itu bukan punya Mak Iya. Itu masih belum, kalau kayak ahli waris mah belum dibagiin gitu, Pak. Iya. Ada di berapa kah? Itu berapa kah? Kalau yang ini memang Berapa belum saudara? dibagiin ya, cuma yang suaminya ini udah dikasih, cuma habis udah dijual gitu kan. Belakang. Jadi numpang di sini teh, Jadi numpang tinggal, dengan gitu, saya bikin, gitu kan. gitu. Saya rasa sampai ngontrak kan gitu ngalah. Iya. Jadi saya bingung gitu kan bahasa diusir di sini, makanya saya bingung Enggak ada, gitu kan. enggak Ini kan tanya pihak aja. keluarganya. Malahan saya minta dianterin itu nenek ini Pak, anterin saya ke sana, ke saudara saya gitu. Ya kita kan yang namanya petugas sih ya kita anterin, kalau dia bilang saudaranya dianterin gitu. Malah pas di rumah sakit gitu juga kita kan melibatin polisi RW kita untuk nyariin anaknya, ada anaknya. Cuman intinya nggak mau ngurus gitu aja. Jadi gimana nih solusinya Pak kira-kira? Pada ini status dinas sosial kumaha Pak? Iya, maksudnya Posisi Mak Iya. dia teh nggak nerima teh. Jikalau gitu, status keluarganya masih ada, kecuali dia orang terlantar, baru mau nangani gitu. Bingungnya teh gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya gimana? Ini nggak ada anaknya, terus nggak ada siapa-siapa. Nah, berarti tugas dari dinas sosial ya sekarang tuh harus mencari anaknya seperti apa Pak? Nah, dipertanggungjawabkan juga anaknya untuk tidak membuang neneknya lagi. Gimana tuh Pak? Iya, nyata di Kemarin ya pas kejadian dirawat di rumah sakit teh, itu juga udah ada ya, ke info Telaga Sari itu jadi viral, jadi nggak ada aparat desa yang ngurus katanya dalam forum Facebook itu. Kita datang ke rumah sakit, telepon sana sini, dapatnya papayo sate. Andi, Keluarga teh Neneng, anu Majalaya. ayah datang mak Saya. ke raya datang. Nah, Kayak si Andi doang anak emak. anak mak Putih datang lagi jam 10. bisa mual mak dihadirkan ke gawe teh. Gawe. Apakah rumah anak nak rumah Jadi posisinya kan tertentu kan supir. supir. Nah, iya kan anu sering nganter kan iya tah, dulurna kene mah iya. Neng iya, hari tahu ge sempat Mas neangan kan hari tahu orang melibatkan polisi RWTA-nya ngapanggih langsung merapat, tahu ge telepon ka bosna kan gitu. Merapat ke rumah sakit aya, ngar gitu. Posisinya nya intina mah ngurus we teh. Anakna teh gitu, intina mah aya pihak keluarga ngan ngurus. Nah itu mau jadi bingung, jadi kendala ke bingung deh. Jadi pihak desa diurus terus dah kayaknya nggak mungkin ya. Jadi gimana Pak
ini nih langkah selanjutnya? Ya berarti selanjutnya kita ini aja Tenta, kan ada tim TSM nih. Kita nyari solusi aturan dari dinas sosial gimana gitu, yang itu jadi masalah kan ada pihak keluarga. Saya telepon itu ya TKSK ya, biar ngobrol enak. Jadi gimana Pak? Kira-kira solusinya Pak? Tapi masih warganya ya. Nah itu kan ke panti jompo ini nama. Semua anak ya. Cuma kalau misalnya mau dibawa ke panti pun harus Izin anak. iya. Tapi iya harus persetujuan anak. Iya. Tapi maksudnya saya ini kan karena emang kondisinya anaknya tidak bisa dihubungi sementara. Gimana kalau misalnya dievakuasi dulu ke panti jompo? Nanti kalau emang ada anak yang nyari bisa diarahkan ke sana. Gimana Pak? Panti jomponya untuk panti jomponya di daerah mana? Di sini saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini Dinsosnya. Karawang belum ada. Paling ada kalau di Karawang itu rumah singgah, itu pun sifatnya sementara. Iya sementara. Maksudnya dievakuasi aja, entah mungkin di rumah singgah di mana sampai menemukan anaknya. Gitu. Coba ini Satgas PMKS Nanti kalau emang udah ketemu sama anaknya, cari solusi yang terbaik, Pak. Sempat rumah sakit ya, di rumah sakit, dirawat, sempat datang. Iya datang. cari kan mata butuh transfusi darah. Iya. Jadi tanggung jawab keluarga. Jangan ayah kapan kita. Coba gedeng yang ngobrol di TKSK. Ngobrol. Oke guys, ini kita lagi mau cari solusi yang terbaik dulu. Ya semoga nanti neneknya bisa dievakuasi di tempat yang semestinya, rumah singgah atau panti jompo atau manapun, biar menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak nih. Jadi nenek supaya nggak dioper-oper dan nggak dibuang sama anaknya lagi kalau dianterin gitu. Ya nanti kita lihat solusi yang terbaik seperti apa. Ikutin terus. Ibu dari mana? Ini satgasnya. Oh satgasnya. PMKS dari dinas sosial. Dari Dinsos. Oke. Jadi Bu, ini solusi yang terbaik seperti apa? Tadi kan saya bilang, saya minta tolong untuk cari anaknya, taruh sementara di rumah singgah. Nanti kalau ketemu anaknya, bikin perjanjian gitu tadinya. Tapi solusi yang lain seperti apa Bu? Ya kembali dulu ke pihak desa sih. Mau harusnya ketemu dulu sama anaknya. Iya anaknya. Harus temuin anaknya ini kan. Dia nggak bisa jawab apa-apa kalau masih ada keluarganya. Penanganannya ya itu dari pihak desa dulu aja pertemuan sama anaknya. Terus kesanggupan anaknya bagaimana? Gitu karena kan masih ada keluarganya. Kalau anaknya misalnya, aduh saya nggak sanggup nih secara ekonomi, saya menyerahkan, gimana Bu? Ya itu harus ada perjanjian. Hitam di atas putih. Iya. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya dirawat sama anaknya ya Pak. Gitu. Jadi untuk sementara neneknya gimana Bu? Saya belum tahu kronologinya soalnya baru datang. Oh. Di mana ini? Besok aja kembali lagi ke Ibu dari Dinsos? desa. Saya Satgas PMKS. Iya. Kalau saya tidak bisa memutuskan, kalau keputusan itu ada hak dari atasannya. Saya kan cuma mengurus di rumah singgahnya saja, sama mengurus ketelantarannya gitu. Kalau keputusan mah dari atasan, misal mau dievakuasi atau gimana. Ya kan soalnya ibunya juga masih sadar dalam artian waras ya Bu ya. Iya. Masih kalau misalkan diminta keterangan di pengadilan juga masih diakui justru seperti itu. Makanya kan kita pangkasnya aja lah kalau misalkan anaknya seperti itu, kita minta kesadaran si ibu aja. Terus si ibunya kan
memang maunya di panti juga Bu. Iya. Apakah bisa jadi solusi untuk misalkan di rumah singgah gitu Bu? Barangkali gitu. Terkecuali ibunya memang terlantar, keadaan akal pikirannya sudah tidak ya waras, oke lah kita ke anaknya. Tapi kan ini posisinya ibunya masih sehat, masih dalam keadaan sadar juga gitu. Mudah-mudahan bisa jadi solusi itu Bu. Gitu, soalnya kan kita nunggu dari ibu ke desa, dari desa gimana juga. Saya juga ngerti lah dari desa gitu, anggarannya juga pas-pasan. Coba lagi buat operasional kan Pak ya. Gitu. Ya, silakan ya, sok tanya ibunya. Gimana baiknya aja. Pak Kalau Ndus, rumah nggak terlalu. kumaha coba? Lamun ke dinas ya, Ibu jangan enggak. lamun di dinas ya, tetap nanti si ibunya harus bikin surat dari kepolisian bahwa terlantar di wilayah ini, keterangan dari desa ini, dari puskesmas juga, baru masuk ke rumah singgah. Di rumah singgah itu maksimal 7 hari. Nah, 7 hari itu kita mencari keluarganya, anaknya harus ada. Nanti kalau misal anaknya tidak bisa, sudah tidak mau mengurus, nah dia bikin perjanjian hitam di atas putih. Nah, barulah di situ nanti yang orang kantor itu memutuskan mau di panti mana gitu. Kalau Enci kan nggak ada hak ya untuk berbicara tentang itu. Itu ada haknya orang kantor gitu. Ya, kalau bisa nyari keluarga anak. Sementara makan si Mak juga apa kumaha? Sinadi mana apa? Jadi gimana sih? Sama atau mau ngikut silakan saja. Sok yang terbaik, yang penting terbaik buat si emak. Ya, yang penting yang terbaik buat si emak. Apa nanti gitu aja Pak. Kalau misalkan ini kita solusinya bikin pemberkasannya kita lengkapi, ya udah nggak apa-apa nanti Inci menghadap sama Pak Lurah. Ya, kita terangin. Cuma ya di rumah singgah itu maksimal cuma 7 hari. Sambil kita mencari anaknya gitu. Itu anaknya harus menghadap. Solusinya itu. Kalau dari Teteh Nopi Bukannya nggak mau, tapi iya memang nggak bisa karena ODGJ semua di sana ya. Iya. Gitu. Namanya di sana si tetehnya ngerawatnya ODGJ emaknya. Mama alhamdulillah masih normal ya Maya. Iya, insya Allah nanti kita carikan solusi di sini ya. Ya, emaknya tapi sabar ya. Iya. Iya. Nanti dibantu insya Allah. Oh gitu. Karunya. Gimana Pak? Iya takutnya nanti kan kalau misalnya kita urus nih ke rumah singgah kita cari anaknya, nah takutnya malah diterlantarin lagi sama anaknya gitu. Ya makanya ini juga kan sempat dijemput ya dari rumah sakit dibawa anaknya ya. Iya sesuai yang tadi aja Pak, sesuai yang tadi aja dibikin perjanjian. Kan emang ya paling nanti anaknya yang dipanggil ke dinas sama orang kan. gitu, atau kalau emang butuh bantuan saya untuk datang ketemu sama anaknya, ngobrol sama anaknya ya kita siap merapat gitu kan. Emang kita buat menyadarkan dia lah. betul gitu ya. kan emang tidak boleh Bu, entah mungkin anak orang tua dibuang kan ada pasalnya. Itu ditelantarkan itu nggak boleh. Gitu. Ya sudah, itu saja. Gitu aja ya Bu. Berarti kita tinggal nunggu arahan aja, kalau emang butuh kita nanti kita datang ke sini lagi, kenapa tinggal kontak aja. Kita siap datang kok gitu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Udah jauh-jauh. Iya.